Kepadatan penduduk terjadi ketika suatu wilayah melampaui kapasitas sumber daya yang tersedia. Menurut teori Malthusian yang dikembangkan oleh Thomas Robert Malthus, pertumbuhan populasi yang tidak terkendali akan menghadapi batasan dari sumber daya seperti pangan, air, dan juga lahan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat menyebabkan kelaparan, konflik, dan juga penurunan kualitas hidup. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan juga Amerika Serikat. Namun, jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan kependudukan di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Salah satu dampak dari jumlah penduduk yang besar adalah terbatasnya kesediaan lapangan pekerjaan, di mana banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka. Akibatnya, banyak penduduk yang menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Pengangguran ini juga berpengaruh kepada tingkat kemiskinan dan kesejahteraan pada penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia juga tidak merata. Pulau Jawa yang hanya memiliki 7% dari seluruh luas daratan Indonesia memiliki kurang lebih 120 juta penduduk yang bermukim. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan luas lahan pertanian semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Akibatnya, banyak penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dengan kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk. Masalah kependudukan di Indonesia juga berdampak pada angka kriminalitas. Banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penipuan, narkoba, dan lain-lain. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi antara penduduk juga menimbulkan konflik dan kekerasan. Masalah kependudukan di Indonesia juga berkaitan dengan masalah pangan. Jumlah penduduk yang besar membutuhkan pasokan pangan yang cukup dan berkualitas. Namun, produksi pangan di Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Banyak lahan pertanian yang rusak akibat alih fungsi, bencana alam, atau perubahan iklim. Selain itu, distribusi pangan juga tidak merata antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Akibatnya banyak penduduk di Indonesia yang mengalami kelaparan atau gizi yang buruk. Kepadatan penduduk juga berdampak pada meningkatnya limbah dan sampah di lingkungan sekitar yang menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kesadaran lingkungan yang masih rendah, perilaku membuang sampah sembarangan telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Sampah-sampah ini seringkali menumpuk di sungai, pantai, dan kawasan padat penduduk, mencemari lingkungan serta mengancam kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, buruknya sistem pengelolaan sampah, terutama di daerah perkotaan, membuat masalah ini semakin sulit diatasi. Namun, di tengah permasalahan ini muncul inisiatif dari Pandawara Group, sebuah komunitas yang dikenal melalui media sosial, terutama TikTok. Pandawara Group terdiri dari orang-orang yang secara sukarela turun langsung membersihkan sampah di sungai dan pantai. Dengan semangat gotong royong, mereka tidak hanya mengangkat ribuan ton sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu aksi dari mereka yang viral adalah membersihkan sungai yang penuh dengan sampah plastik hingga kembali terlihat bersih, yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Aksi Pandawara Group ini dapat dikaitkan dengan teori social learning dari Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap tindakan orang lain. Ketika Pandawara Group memperlihatkan aksi nyata mereka melalui media sosial, mereka menjadi panutan bagi masyarakat lain untuk terlibat dalam gerakan serupa. Mereka juga memberikan edukasi bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dari perspektif collective action theory, aksi Pandawara Group juga menunjukkan bahwa masalah publik yang kompleks, seperti sampah, dapat ditangani melalui kolaborasi komunitas. Dengan membangun rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat partisipasi masyarakat, masalah sampah yang sebelumnya dianggap terlalu besar untuk diatasi perlahan mulai mendapatkan solusi.
Fenomena ini menjadi bukti bahwa di tengah permasalahan kepadatan penduduk dan limbah, perubahan bisa dimulai dari inisiatif kecil yang terus didukung oleh kesadaran kolektif dan aksi nyata. Pandawara Group telah membuktikan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan tidak hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Melalui aksi mereka, harapan untuk lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia tetap hidup meskipun tantangan masih terus ada. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia menghadapi berbagai tantangan kependudukan yang kompleks, mulai dari pengangguran, ketimpangan sosial, hingga masalah lingkungan seperti meningkatnya limbah dan juga sampah. Kepadatan penduduk yang tidak merata, dominasi pembangunan di Pulau Jawa, dan buruknya pengelolaan sampah semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, pemerintah harus terus menjalankan berbagai program seperti yang pertama untuk membangun infrastruktur di Pulau Jawa. Program ini termasuk membangun jalan, bandara, dan pelabuhan di berbagai daerah melalui proyek strategis nasional supaya perekonomian di luar Pulau Jawa bisa lebih maju. Yang kedua ada program transmigrasi modern. Selain memindahkan penduduk, pemerintah juga memberikan pelatihan kerja dan menyediakan fasilitas lengkap agar masyarakat bisa hidup lebih sejahtera di tempat baru. Yang ketiga ada edukasi keluarga berencana, di mana lewat BKKBN, pemerintah membantu masyarakat mengatur jumlah anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan layanan kesehatan dan edukasi. Yang keempat ada pengelolaan sampah yang lebih baik. Pemerintah mendukung program daur ulang, pembangunan pembangkit listrik, dan sampah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilah sampah dengan benar. Dengan program-program ini diharapkan masalah seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan dapat berkurang. Namun, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting agar semua upaya ini tetap berhasil. Jadi, masalah kependudukan di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi secara lebih menyeluruh dan pendekatan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang seringkali memicu migrasi besar-besaran ke kota-kota besar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang lebih baik sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan generasi yang mendatang. Edukasi yang komprehensif mengenai program keluarga berencana juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pengendalian jumlah penduduk untuk menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Dukungan terhadap gerakan sosial seperti yang dilakukan oleh Pandawara Group dalam membersihkan lingkungan dari sampah perlu diperluas karena gerakan ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengan upaya yang terintegrasi melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi, dan komunitas, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan, serta memastikan masa depan lebih cerah bagi bangsa kita dan juga generasi yang akan datang.